Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Septaregina dengan NPM 2141155 Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa topik pembahasan. Yang pertama, mengapa pemasaran digital telah mengubah pemasaran tradisional? Yang kedua, apa itu pemasaran digital dan multi-channel? Yang ketiga, strategi pemasaran digital. Dan yang terakhir, komunikasi pemasaran digital. Mengapa sih pemasaran digital telah mengubah pemasaran tradisional? Karena pemasaran digital memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, lebih murah. Umumnya, kelebihan digital marketing adalah biayanya yang notabene lebih murah daripada teknik pemasaran tradisional. Meski terkadang bisa saja digital marketing lebih mahal, terutama pada proses branding. Lalu yang kedua, branding cepat dan luas. Kelebihan digital marketing adalah proses branding yang jauh lebih mudah dan cepat. Salah satu kelemahan terbesar pemasaran konvensional adalah jangkauan promosi yang sangat terbatas. Dalam strategi konvensional, perusahaan perlu mengeluarkan uang lebih banyak jika ia ingin melakukan branding ke lebih banyak konsumen. Yang ketiga, lebih mudah. Salah satu kelebihan dalam digital marketing adalah pengaplikasiannya yang mudah. Dengan digital marketing, pengusaha memiliki kemudahan dalam menjangkau calon konsumen yang lebih luas. Lalu yang keempat, tepat sasaran. Konsep digital marketing adalah dinilai lebih efektif bagi pengusaha atau produsen suatu produk. Hal ini dikarenakan pada digital marketing, perusahaan dapat lebih memfokuskan periklanan kepada calon konsumen yang lebih potensial, sehingga iklan lebih tepat sasaran. Yang terakhir, pengumpulan data. Penerapan digital marketing adalah memberikan keuntungan tersendiri selain memasarkan produk yang ditawarkan. Keuntungan lainnya adalah kemudahan yang perusahaan dapatkan dalam mengumpulkan data konsumen dalam semua aspek iklan digital, baik sebelum maupun sesudah melakukan iklan, khususnya dengan Google Ads dan Facebook Ads. Lalu, apa sih itu digital marketing? Digital marketing adalah metode pemasaran yang kini diutamakan banyak perusahaan maupun organisasi seiring kemutakhiran teknologi. Strategi bisnis pun tak kalah lagi konvensional, seperti beriklan di media cetak maupun pemasangan reklam. Digital marketing juga mengacu pada penggunaan saluran digital untuk memasarkan produk dan layanan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Pemasaran digital menjadi populer dengan munculnya internet pada tahun 1990-an. Digital marketing juga melibatkan beberapa prinsip yang sama dengan pemasaran konvensional dan sering dianggap sebagai cara baru bagi perusahaan untuk mendekati konsumen dan memahami perilaku mereka. Sedangkan multi-channel adalah model bisnis yang menggunakan lebih dari satu saluran penjualan. Bentuk pemasaran ini dapat dilakukan melalui email, website, media sosial, hingga SMS. Pilihan multi-channel akan terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi. Multi-channel marketing juga merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui banyak channel atau kanal. Istilah multi-channel marketing sendiri banyak digunakan seiring dengan perkembangan teknologi digital yang membentuk perilaku konsumen secara digital. Lalu strategi pemasaran digital yang pertama menerapkan SEO atau Search Engine Optimize. Tujuan dari adanya SEO ini mengarahkan lebih banyak lalu lintas atau orang menuju ke situs web Gramex. Salah satu hal dasar pada praktik SEO ialah pengoptimalan penggunaan keyword dan pembaruan laman. Yang kedua adalah memakai pay-per-click advertising. Tujuannya yaitu untuk menjangkau lebih banyak orang-orang yang melakukan pencarian di Google dengan sebuah keyword. Misalnya beli sepatu, maka pada halaman pencarian Google akan muncul iklan dari lamanmu. Yang ketiga ada content marketing. Content marketing mempunyai tujuan untuk menjangkau, melibatkan, dan terhubung dengan konsumen melalui berbagai konten agar brand awareness dari bisnis meningkat. Yang keempat, memanfaatkan sosial media. Dengan kita menggunakan sosial media, kita bisa terhubung dengan audiens untuk membantu meningkatkan penjualan. Yang terakhir ada email marketing, di mana pemasaran email ini
berfokus pada mempertahankan pelanggan yang sudah ada, serta memperoleh pelanggan baru. Lalu, komunikasi pemasaran digital. Yang pertama, menentukan siapa target pasar Anda. Sebelum kita memulai atau melakukan sebuah strategi komunikasi bisnis, kita harus menentukan siapa target pasar kita. Untuk mempermudah menentukan siapa target pasar, kita bisa mengelompokkan dalam riset kecil terkait pasar kita berdasarkan umur, faktor jenis kelamin, faktor pendidikan, lokasi atau tempat asal tinggal, dan berbagai faktor lainnya. Yang kedua, menentukan media komunikasi yang tepat. Ketika kita sudah memiliki data lengkap mengenai siapa target pasar kita, maka kita juga sudah bisa memilih jenis atau tipe komunikasi yang efektif untuk audiens sesuai dengan pengelompokan mereka. Nah, kita juga bisa selanjutnya mempublikasi sebagai konten digital marketing. Yang terakhir, menganalisis isi pesan dan hasil komunikasi digital marketing. Kita sebagai seorang digital marketing perlu untuk mempertimbangkan dengan baik isi pesan yang akan disampaikan. Jangan asal melempar komunikasi ke pasar, karena kita harus menganalisis lebih dahulu dampak apa yang akan terjadi jika komunikasi kita diterima oleh pasar dan masyarakat luas. Apalagi saat ini berhubungan dengan internet dan orang-orang di sosial media. Sekian penjelasan saya mengenai pemasaran digital. Terima kasih.